Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sehat semua? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita buka pelajaran hari ini dengan membaca doa. Mari kita berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan belajar kita pada hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang binatang halal. Apa itu binatang halal? Jenis-jenis binatang halal itu apa saja? Kemudian bagaimana kita membiasakan untuk makan daging binatang yang halal? Dan untuk mendapatkan daging yang halal, bagaimana tata cara kita untuk mendapatkan daging yang halal itu, yaitu melalui penyembelian binatang itu sesuai dengan syar'i. Kemudian apa hikmahnya mengonsumsi binatang halal dan apa juga manfaatnya dari mengkonsumsi binatang yang halal. Yang pertama, apa pengertian dari binatang halal itu? Binatang halal adalah binatang yang diperbolehkan oleh syarak dimakan oleh orang-orang muslim, yang mana memberikan pengaruh positif bagi tubuh manusia. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis binatang halal yang boleh dimakan oleh umat Islam atau kaum muslimin? Yang pertama adalah jenis binatang yang hidup di air. Apa saja binatang yang hidup di air itu? Ada ikan, ada udang, kemudian ada binatang-binatang yang lainnya. Semuanya binatang yang ada di air itu boleh dimakan, kecuali binatang-binatang yang berbahaya, yang mengandung racun atau ketika dimakan itu membahayakan tubuh manusia. Yang kedua adalah jenis binatang darat. Semua binatang darat itu boleh dimakan, kecuali yang dilarang oleh agama. Yang dilarang oleh agama apa saja itu? Contohnya seperti ayam, sapi, kambing, daging kerbau, itu boleh dimakan. Lain lagi dengan binatang-binatang yang lain yang memang tidak boleh dimakan, seperti babi, itu memang sudah tidak boleh dimakan. Anjing itu juga tidak boleh dimakan karena memang dilarang oleh agama. Oleh karenanya, kita harus mengetahui mana saja binatang-binatang yang halal untuk dimakan dan mana yang tidak boleh untuk dimakan. Kemudian agama pun juga memerintahkan kita bagaimana kita membiasakan diri untuk makan dari binatang yang halal. Agar apa? Agar tubuh kita sehat, agar tubuh kita memang tidak terjangkit penyakit, dan otak kita pun juga menjadi sehat. Artinya kita mengonsumsi binatang yang halal itu menjadikan tubuh kita dan jiwa kita juga menjadi sehat, dan kita terhindar dari penyakit itu tadi. Dasarnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Allah itu mengatakan bahwasanya kita diperintahkan untuk makan yang baik dan menjauhi makanan yang buruk. Kenapa? Makanan yang buruk adalah menjadi teman setan dan itu akan merusak tubuh kita. Dan juga surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Anak-anak sekalian, untuk mendapatkan dagingnya halal itu ada dua. Yang pertama ada binatang yang tidak perlu melakukan penyembelihan. Ada juga binatang yang harus disembelih terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Yang pertama, binatang yang tidak perlu disembelih, yaitu ikan dan belalang. Itu tidak memerlukan sembelihan. Karena apa?
ketika ikan itu dipancing, dia berada di daratan, ikan itu akan cepat mati. Belalang pun juga demikian. Karena apa? Yang halal itu adalah bangkai ikan dan yang kedua, binatang yang harus disembelih. Syaratnya apa saja? Yang pertama, binatang itu harus halal. Tidak boleh, tidak diperbolehkan kita menyembelih binatang yang memang sudah diharamkan agama. Kita menyembelih daging babi, menyembelih babi, atau menyembelih anjing, atau menyembelih harimau, atau menyembelih kucing. Karena apa? Binatang-binatang ini adalah diharamkan oleh agama. Jadi tidak boleh kita menyembelih. Yang diperbolehkan menyembelih adalah kategori binatang yang memang dihalalkan oleh agama. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah binatang itu harus hidup. Kalau binatang itu meskipun sudah dihalalkan oleh agama, akan tetapi dia sudah mati, maka hukumnya tidak diperbolehkan, alias binatang itu haram karena sudah menjadi bangkai. Kemudian syarat penyembelihnya apa saja? Syarat orang yang menyembelih itu harus orang Islam. Kemudian orang itu berakal, bukan orang gila. Karena apa? Kalau bukan orang Islam tentunya tidak menyebut nama Allah. Kemudian kalau tidak berakal, mestinya penyembelihan itu tidak sesuai dengan syariat. Mungkin yang disembelih kakinya, mungkin tidak mengucapkan doa, mungkin juga dengan penyiksaan, dipukul atau dan lain sebagainya. Kemudian mumayyiz, orang itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Seandainya itu anak kecil dan tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk menyembelih, tentunya kemungkinan anak itu masih di dalam dirinya ada najis. Akhirnya penyembelihan itu tidak sah karena anak itu tidak dalam posisi wudu. Kemudian alat yang digunakan, bagaimana alat yang digunakan? Alat yang digunakan haruslah tajam, harus tajam. Karena apa? Dengan pisau yang tajam, tentunya binatang itu tidak tersiksa. Tidak boleh menggunakan dari tulang. Kalau dari tulang itu akan menyiksa, atau menggunakan benda yang tumpul, itu pun juga demikian. Itu termasuk yang dimakruhkan. Karena dimakruhkan kenapa? Kalau menyembelih dengan benda tumpul sama juga dengan menyiksa. Selanjutnya ada sunah-sunah yang harus dijalankan. Yang pertama harus dibaringkan terlebih dahulu. Dibaringkan di mana rusuk kiri berada di bagian bawah. Dan sebelum menyembelih membaca Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Itu yang kedua. Dan setelah penyembelihan pun, sebelum binatang itu betul-betul mati, tidak boleh Kemudian hikmahnya apa saja? Hikmah dari penyembelihan hikmah dari mengonsumsi daging dari binatang yang halal. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memelihara diri lahir dan batin, menyehatkan badan sebagai ujian keimanan manusia itu. Bagaimana manusia itu memilih makanan yang halalkah ataukah makanan yang haram yang dipilih. Tata cara penyembelihan binatang. Yang pertama, rukun-rukun yang harus diperhatikan. Ada orang yang menyembelih. Yang kedua, hewan yang akan disembelih. Dan yang ketiga, alat untuk menyembelih. Ini rukun-rukunnya. Kemudian syarat-syarat untuk penyembelih apa saja? Untuk penyembelih itu yang pertama, beragama Islam. Harus orang Islam. Karena apa? Kalau orang non-Islam tentunya tidak mengucapkan basmalah. Kemudian yang kedua adalah orang yang berakal, alias bukan orang gila. Karena apa? Orang gila tentunya tidak akan menyembelih itu sesuai dengan
ajaran agama Islam. Yang ketiga, mumayyiz, yaitu orang yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, dan mana yang buruk. Selanjutnya, syarat hewan yang akan disembelih. Yang pertama, hewan itu atau binatang itu haruslah binatang yang halal. Memang ditentukan kehalalannya oleh agama Islam. Kemudian yang kedua, hewan itu masih hidup. Karena apa? Kalau hewan itu meskipun halal dan sudah mati, tentunya hewan itu menjadi bangkai dan tidak boleh untuk dikonsumsi. Kemudian syarat untuk menyembelih, syarat alat untuk menyembelih haruslah tajam, terbuat dari besi, kemudian tidak terbuat dari tulang ataupun gigi ataupun taring. Karena apa? Kalau bukan pisaunya yang tajam, alatnya yang tajam, tentunya hal itu akan menyiksa binatang tersebut. Hikmah mengonsumsi binatang halal, yang pertama, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonsumsi apa yang dihalalkan oleh Allah dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sesuatu yang baik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tentunya akan mendatangkan sesuatu yang baik juga bagi diri kita. Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah memelihara diri dari lahir dan batin. Dalam artian apa? Jika kita mengonsumsi sesuatu yang halal, yang baik, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah lahir dan batin kita pun juga akan baik. Karena apa yang masuk ke tubuh kita itu baik, tentunya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan yang pasti, yang keempat hikmahnya adalah menyehatkan badan kita. Karena apa? Sesuatu yang dihalalkan Allah itu tentunya baik untuk tubuh manusia. Oleh karenanya, kalau kita suka mengkonsumsi daging yang halal, itu akan menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Dan yang terakhir, sebagai ujian bagi umat Islam, pilih yang mana? Apakah kita patuh kepada Allah ataupun sebaliknya? Kita mengkonsumsi daging yang halal ataupun sebaliknya mengkonsumsi binatang yang haram. Manfaat mengonsumsi binatang halal. Yang pertama, memberikan ketenangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita terbiasa makan daging yang halal, tentunya hidup kita pun juga akan tenang. Kita tidak merasa bahwasanya apa yang kita makan itu dari jalan yang tidak baik. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Seperti hikmahnya tadi, bahwasanya apa yang dihalalkan Allah itu tentunya akan mendatangkan kesehatan bagi tubuh kita, baik itu jasmani kita ataupun rohani kita. Selanjutnya, orang yang taat kepada Allah, manfaat dari makan daging dari binatang yang halal ini adalah mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita patuh pada perintah Allah, yaitu hanya makan dari daging binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat berikutnya adalah memperoleh iman dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin kepada Allah, otomatis kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita yakin dan menjalankan perintahnya, tentunya Allah juga akan menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dengan kita patuh pada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita berusaha jujur untuk melaksanakan apa perintah Allah itu dengan sungguh-sungguh, bukan hanya kamuflase, bukan hanya tampilan saja, akan tetapi kita sungguh-sungguh untuk mengonsumsi daging yang halal itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jika kita mengonsumsi binatang yang halal, manfaatnya bagi tubuh kita, rezeki yang kita dapat pun juga barokah. Karena apa? Yang kita makan adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, demikianlah binatang pelajaran anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya binatang yang halal itu adalah seluruh binatang yang dihalalkan oleh agama yang boleh dikonsumsi oleh orang muslim.
baik itu binatang yang hidup di air ataupun binatang yang hidup di darat. Binatang yang hidup di air boleh dimakan semua, kecuali yang beracun dan membahayakan tubuh manusia jika dikonsumsi. Binatang darat, binatang yang boleh dikonsumsi semua, kecuali yang diharamkan oleh agama, baik itu yang sudah haram zatnya ataupun yang haram karena cara memperolehnya, bukan dari cara yang batil atau bukan karena pengaruh yang lain yang menyebabkan binatang itu menjadi haram. Kemudian binatang itu menjadi halal. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Yaitu cara menyembelihnya bagaimana? Sesuaikah dengan aturan agama? Jika tidak sesuai, tentunya tidak boleh kita konsumsi. Jika sesuai, boleh kita konsumsi karena itu akan mendatangkan kebaikan pada tubuh kita semua. Dan kebiasaan kita mengonsumsi dagingnya halal ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar kita terhindar dari barang-barang yang tidak baik, sesuatu yang tidak baik yang masuk ke tubuh kita yang tentunya akan merusak jasmani dan rohani kita. Dan hikmahnya harus kita pelajari baik-baik. Tata cara penyembelihan hewan pun harus sesuai dengan syarat ini, dengan tujuan kita mendapatkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik pada tubuh kita akan menghasilkan sesuatu yang baik juga, baik dari jasmani dan rohani kita. Manfaatnya banyak sekali bagi tubuh kita. Oleh karenanya, mari kita mulai sekarang kita konsumsi daging-daging yang halal dari binatang-binatang yang halal dengan cara-cara juga yang halal. Sekian untuk pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.